Dari organisasi kecil di bawah Belanda hingga menjadi tragedi nasional. Pada tahun 1914, seorang sosialis Belanda bernama Henk Snevely mendirikan ISDV atau Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia. Tujuannya yaitu untuk menyebarkan paham sosialisme dan komunisme di Hindia Belanda. Mereka sangat yakin bahwa hanya revolusi buruh dan tani yang dapat menghancurkan ketidakadilan dan penjajahan. Mereka yakin hanya revolusi buruh dan tani yang dapat menghancurkan penjajahan dan ketidakadilan. Ada masanya, ISDV menyusup ke Sarekat Islam dan menyebarkan propaganda. Pada tahun 1917, mereka pun memberontak di Surabaya, membentuk Dewan Soviet. Belanda memang berhasil melumpuhkannya, akan tetapi paham itu tetap hidup. Setelah tahun kemerdekaan 1945, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal sebagai PKI. Partai ini terus membesar, bahkan menjadi yang paling besar di luar Uni Soviet dan Cina. Tidak hanya semakin besar, akan tetapi juga semakin berani. Pada tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Pemerintah mengambil langkah tegas di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman dengan tindakan yang cepat. Banyak orang yang tewas, serta para pemimpin PKI dieksekusi. Pada tahun 1965, Indonesia masih di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ia mencoba menyatukan 3 kekuatan besar melalui politik Nasakop, nasionalis, agama, komunis. Tentunya untuk menjaga keseimbangan politik. Namun alih-alih menjadi tenang, situasi justru semakin genting. PKI berkembang pesat dengan jutaan anggotanya, sementara TNI Angkatan Darat mulai mencurigai adanya ambisi terselubung di balik gerakan tersebut. Di sisi lain, dunia saat itu sedang terpecah belah dalam Perang Dingin. Amerika yang memimpin blok Barat, sedangkan Uni Soviet berada di blok Timur. Indonesia pun ikut terseret ke dalam konflik ideologi global. Dampaknya, benturan besar mulai muncul di dalam negeri. Pancasila sebagai dasar negara yang menekankan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa, persatuan bangsa, serta keadilan sosial melalui musyawarah. Sebaliknya, ideologi PKI yang berakar pada komunisme menolak adanya agama sebagai dasar negara dan menekankan pertentangan kelas. Tak hanya itu, mereka juga meyakini bahwa revolusi adalah jalan menuju kekuasaan. Dua ideologi inilah yang saling bertolak belakang, namun dipaksa untuk hidup berdampingan dalam satu negara di bawah payung Nasakom. Tapi jelas, itu seperti menyimpan minyak dan api dalam satu ruangan. Dan benar saja, akhir September 1965, ruangan itu akhirnya benar-benar terbakar. 30 September 1965, malam yang gelap dan penuh darah. Isu jenderal dijadikan sebagai alasan. Di bawah arahan DN Aidit, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik, mulai dari Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, Letjen S. Parman, sampai kepada Pierre Tandean. Mereka disiksa, dibunuh, dilemparkan ke sumur tua di Lubang Buaya. PKI mendeklarasikan Dewan Revolusi Indonesia. Mereka merebut semua pusat-pusat komunikasi. Namun, hal itu cepat dipatahkan. Jenderal Soeharto bergerak. Dalam waktu 1 jam, Jakarta berhasil dikuasai kembali. Lubang Buaya digerebek dan sumur tua itu berhasil terbuka, menguak tragedi yang paling kelam. Sejak saat itu, 30 September dijadikan sebagai hari yang paling duka dan 1 Oktober dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Tapi di balik peringatan itu, masih ada pernyataan besar yang tak akan pernah benar-benar padam.
Siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa tersebut? Sejarah hanya menyimpan satu cerita, namun di balik hal tersebut masih banyak teori yang bermunculan, seakan-akan sejarah menyimpan rahasianya sendiri. Teori pertama dari CIA dan intervensi asing. Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia dijadikan sebagai alat memperebutkan pengaruh. CIA disebut-sebut ikut bermain, menyalakan api kecurigaan antar tentara dan PKI. Tujuannya untuk menggulingkan Soekarno dan membendung komunisme di Asia Tenggara. Teori kedua yaitu PKI. Dalam narasi sejarah Orde Baru, menyebutkan PKI adalah dalang utamanya. Gerakannya, mereka ingin memperebutkan kekuasaan. Namun, teori tersebut masih dianggap terlalu sederhana, karena seakan-akan menuding bayangan yang tidak tahu siapa di balik. Teori ketiga, teori Soeharto. Ada yang menduga bahwa Soeharto adalah dalang di balik semua ini. Beliau justru dengan cepat mengambil alih komando. Pertanyaan klasiknya, mengapa beliau tidak menjadi sasaran? Beberapa sejarawan berpendapat bahwa dia lebih tahu apa yang terjadi di balik apa yang diakuinya. Yang keempat, teori Soekarno. Versi lain menyebutkan Soekarno lah yang berada di balik layar. Soekarno menjadikan PKI sebagai pionnya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya di dalam tubuh militer. Namun, bukti-bukti nyata justru tidak pernah bermunculan. Jadi, sebenarnya siapa dalang di balik G30 SPKI? Hingga kini jawabannya masih terkunci rapat, terselubung oleh arsip yang masih disegel dan saksi-saksi sejarah yang telah tiada. Mungkin kebenaran bukan hanya satu titik terang, melainkan mozaik kusut yang tersimpan dari berbagai kepingan teori. Narasi resmi menuding PKI sebagai dalang utama dari peristiwa ini. Tidak hanya itu, ribuan nyawa menjadi korban akibat dituduh terafiliasi dengan PKI ini tanpa proses peradilan. Lalu selain itu, di sisi lain Orde Baru mulai berkuasa, Soekarno dilengsarkan, dan Soeharto berkuasa selama 32 tahun lamanya. Sejarah resmi menuding PKI sebagai dalang tunggal dari peristiwa ini. Soeharto dianggap sebagai pahlawan, namun setelah reformasi, arsip-arsip rahasia mulai terbongkar. Ada tuduhan terlibatnya faksi militer dan juga keterlibatan asing dalam peristiwa G30 SPKI ini. Sejarah pun seperti kaca yang retak, gambarnya sangat jelas, namun banyak serpihan-serpihan yang tertinggal. Di tepi jurang perpecahan akibat pertentangan ideologi dan juga perebutan kekuasaan. Darah pahlawan di lubang buah itu seolah-olah menyampaikan bahwa bangsa ini jangan sampai terpecah lagi. Sejarah ini adalah cermin, seperti kita melihat wajah yang kelam, namun itu juga menjadi sebuah peringatan bahwa persatuan bangsa, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan harus terus dijaga agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
Indonesia.